Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anda sekalian, siswa kelas 12 IPS 3 dan kelas 12 bahasa yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada hari ini, hari Rabu, kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita sudah masuk di pertemuan yang ke-12. Ya. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya semua? Ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Bapak juga di sini sehat walafiat. Ya, mari kita saling mendoakan agar kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sekalian, pada kesempatan ini Bapak harap kalian aktif, walaupun kita belajar dari jarak jauh, belajar lewat online, namun bukan berarti itu akan mengurangi semangat kita. Ya. Anda sekalian, bagaimana materi kita yang lalu? Ya, apakah Ananda masih mengingat atau sudah menyelesaikan tugas-tugasnya yang lalu? Ya, saya harap yang belum menyelesaikan tugasnya untuk diselesaikan dan bisa hari ini di store. Ya. Baik, kita masuk di materi. Namun sebelumnya saya mengharap kepada anak-anak sekalian untuk mengabsen, ya, baik di Google Classroom maupun di mencentang namanya di grup kelas yang Bapak sudah share, ya. Jangan ada yang mewakili temannya. Kenapa? Karena kentara kalau ada yang mewakili temannya, ya. Dan materinya itu insya Allah selain Bapak jelaskan lewat video ini, Bapak juga men-share di grup dan termasuk, ya, kita akan share ke kepala sekolah, ya. Jadi Bapak ini mengajar, selain, ya, mengajar kepada anak-anak sekalian, Bapak juga, ya, secara tidak langsung Bapak disupervisi oleh kepala sekolah. Jadi saya harapkan keaktifan anak-anak sekalian, ya, dalam PBM ini, ya, agar kita betul-betul bisa belajar dengan bersungguh-sungguh dan kita bisa meraih apa yang selama ini kita cita-citakan. Ya. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan mulai menjelaskan materi kita hari ini, ya. Saya harap apa yang saya jelaskan hari ini diperhatikan baik-baik, karena saya meminta pertemuan berikutnya kita akan belajar lewat Zoom, ya. Dan saya meminta beberapa kelompok untuk, ya, tampil mempresentasikan materi apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Ya. Jadi diperhatikan baik-baik.
Baik, kita akan mulai. Materi kita pada hari ini adalah mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. Ya. Apa tujuan pembelajaran kita di sini? Tujuan pembelajaran kita adalah ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Yang kedua, mengaitkan nilai-nilai dalam novel sejarah dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, mari kita masuk di pembahasan. Ya. Materinya, ya. Nilai-nilai dalam novel sejarah. Nilai dalam novel sejarah itu ada 5. Yang pertama adalah nilai budaya. Yang kedua, nilai moral atau etika. Yang ketiga, nilai agama. Yang keempat, nilai sosial. Dan yang kelima adalah nilai estetis. Baik, mari kita bahas satu persatu tentang nilai-nilai dalam novel sejarah. Nilai yang pertama adalah nilai budaya. Apa itu nilai budaya? Ya, jadi anak sekalian, ya, selain Bapak ya memperlihatkan ya materi kita, Bapak juga menjelaskan, jadi perhatikan baik-baik. Nilai budaya. Apa itu nilai budaya? Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Ya, saya ulangi supaya lebih jelas. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat. Ya, suatu masyarakat, peradaban, dan kebudayaan. Baik, itu penjelasan tentang nilai budaya. Bagaimana contohnya? Ya, kutipannya. Ya, saya kira kutipannya Bapak Ananda sekalian bisa melihat di novel atau teks novel sejarah yang Bapak sebentar akan kirim. Ya, baik. Bapak jelaskan kembali, saya tambahkan bahwa nilai budaya dalam kutipan biasa itu ada nilai-nilai timur yang mengajarkan tentang hidup tenang. Ya, ini hidup tenang, tidak terburu-buru. Jadi ini budaya. Hidup tenang, tidak terburu-buru. Apalagi ya, segala sesuatunya harus dihubungkan dengan ya keadaan alam. Ya. Inilah nilai budaya. Yang kedua, Ananda sekalian, nilai moral. Apa itu nilai moral atau nilai etika? Ya, baik. Nilai moral atau nilai etika adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Ya. Ini juga nilai moral, nilai etika ada juga di dalam teks novel sejarah yang Bapak sebentar kirim. Namun Bapak jelaskan dulu supaya Ananda
lebih cepat paham. Nilai moral, ya, dalam kutipan itu bisa dilihat tentang ketakutan, ya. Ketakutan membela kebenaran sama buruknya, ya. Ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan. Karena apa? Karena sama-sama melanggar keadilan, ya. Jadi orang yang takut membela kebenaran, ya, sama buruknya dengan kejahatan. Kenapa? Karena sama-sama melanggar keadilan. Jadi ini, ya, nilai moral yang kedua. Nilai yang ketiga adalah nilai agama. Apa itu nilai agama, Anda sekalian? Ya. Nilai agama yaitu nilai-nilai dalam cerita. Nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau berhubungan pada nilai-nilai agama itu sendiri. Contoh, ya, nilai dalam kutipan teks itu adalah aktivitas rakyat, ya, dalam berbagai agama, saling mendoakan, ya, ini. Jadi ternyata berdoa itu, ya, erat hubungannya dengan agama. Kenapa? Karena, ya, jelas kita berharap kepada Sang Pencipta kita, Tuhan yang Maha Esa, ya, Tuhan yang hanya tunggal, yang hanya satu. Kita tidak boleh meminta kepada selain Dia, ya. Oleh karena itu, tepatlah, ya, apa dasar negara kita, yaitu Pancasila, di mana di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini tepat sekali, ya, bahwa di dalam novel sejarah nilai-nilainya itu ada nilai agama, ya, erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, termasuk di negeri kita tercinta ini. Baik, ananda sekalian, nilai yang keempat adalah nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Ya. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Atau bisa diartikan bahwa nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia yang satu dengan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Saling berhubungan, saling membutuhkan. Contoh kecil. Manusia yang lahir. Setelah lahir, apakah dia bisa langsung berdiri, bisa langsung jalan, atau bisa langsung pergi mencari makanan sendiri? Tidak. Manusia itu butuh bantuan orang lain. Ya. Inilah manusia. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh bantuan orang lain. Guru, bagaimana caranya bisa mengajarkan anak didiknya kalau tidak ada siswanya? Begitu pula, bagaimana siswa bisa pintar kalau dia tidak diajar oleh guru? Ya, ada memang yang namanya, ya, guru yang namanya Google. Tapi beda. Google beda dengan guru yang sebenarnya. Kenapa? Ada nilai-nilai yang tidak bisa disampaikan oleh Google. Namun guru yang sebenarnya adalah guru yang selain mengajar, mendidik, guru itu juga adalah seorang, ya, motivator, seorang pendorong, ya, semangat agar siswa itu semangat belajar dan, ya, semakin rajin di dalam belajar sehingga apa yang dia cita-citakan itu bisa tercapai. Baik. Yang kelima. Apa yang kelima, Anda sekalian? Ya, mungkin bisa dilihat dari kamera, ya. Nilai estetis. Apa itu nilai estetis? Ya. Nilai estetis yakni
Nilai berkaitan dengan keindahan. Ya. Jadi estetis itu ada hubungannya dengan keindahan. Indah. Pasti semua orang senang ya dengan yang namanya keindahan. Ya. Contoh. Insya Allah kalau Ananda sekalian sudah masuk kembali belajar di sekolah kita, sudah normal, maka kalian akan takjub ya melihat keindahan sekolah kita. Perkembangan sekolah kita Ananda sekalian ya sekarang sangat pesat. Ya, pembangunannya digenjot. Ya, mulai dari apa itu? Setiap Ananda sekalian, setiap di depan kelas itu, nantilah kalian akan biasa sendiri. Setiap di depan kelas ada ya tempat cuci tangan. Ya. Disiapkan juga apa? Sabunnya. Kemudian Ananda sekalian juga sudah tidak ya setengah mati kalau mau buang air. Alhamdulillah WC sudah ada di depan, di belakang. Ya. Bapak kepala sekolah adalah bapak pemimpin yang senantiasa memperhatikan ya selain ya pembangunan mental siswa ya termasuk juga pembangunan fisik sekolah kita. Sehingga inilah pemimpin yang harus kita doakan agar diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Ananda sekalian, inilah nilai keindahan, nilai estetis. Bagaimana dalam hubungannya dengan novel yang ada kita share? Ya, Ananda sekalian. Baik, nilai estetis dalam kutipan ya itu terkait dengan teknik penyajian. Ya. Teknik yang digunakan pengarang. Teknik showing atau deskriptif. Ya. Apa itu teknik deskriptif? Ya, sama tadi saya jelaskan apa itu. Ya. Tentang penggambaran suatu objek. Jadi Bapak ini secara tidak langsung menjelaskan ya deskriptif objek tentang sekolah kita. Jadi saya hubungkan ya anak-anak sekalian, saya hubungkan materi kita ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jangan hanya kita fokus dalam novel sejarah, namun kita tidak kaitkan. Ah, inilah gunanya. Inilah gunanya ya anak-anak sekalian. Pertemuan kali ini kita ya fokuskan pada tujuan yang kedua ini, yaitu mengaitkan nilai-nilai dalam novel sejarah dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Ini yang penting. Supaya apa? Apa yang ada dalam novel sejarah ini, ya, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang kita pelajari, ya, itu tidak sia-sia. Kenapa? Selain kita menimba ilmu, ya, kita juga mengamalkan, dan inilah yang ditunggu-tunggu. Ya, baik, anak-anak sekalian, inilah materi kita untuk hari ini. Saya harap anak-anak sekalian sekali lagi video yang saya buat ini sebentar saya akan share kepada kalian, dan saya harap apa yang saya jelaskan ini Ananda bisa menjelaskan di pertemuan yang akan datang. Saya minta kalian ya berkelompok ya. Nanti sebentar di absen saya akan bagi kelompok. Ya. Saya kira ini dulu ya materi kita untuk hari ini Ananda sekalian. Silakan Ananda melihat ya teksnya itu yang akan saya share, itu novel sejarah, judulnya adalah Pangeran Diponegoro. Ya. Silakan dicari ya apa itu nilai-nilai yang ada di dalam novel Pangeran Diponegoro ini. Yang pertama adalah nilai budaya, yang kedua nilai moral atau nilai etika, yang ketiga adalah nilai agama, yang keempat nilai sosial, dan terakhir nilai estetis. Ya, saya kira inilah yang bisa kita
pelajari untuk hari ini. Sekali lagi, anak-anak sekalian, jangan ya malas. Rajin-rajinlah belajar. Insya Allah, Allah akan membukakan hati-hati kita untuk mudah memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru, ya, walaupun lewat media seperti ini, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Ya, baik, anak-anak sekalian, saya harap sekali lagi pertemuan berikutnya perhatikan baik-baik. 1 minggu ke depan, saya harap kita belajar lewat Zoom dan kita akan presentasi per kelompok. Ya, untuk menjelaskan kembali materi yang Bapak jelaskan hari ini. Ya. Saya kira ini dulu. Kalaupun ada yang kurang jelas, nanti silakan ya WA saya, japri saya di WA saya. Baik, saya kira cukup dulu. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.